Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrika Septiana Sari dari kelas 4C Prodi PGSD dengan NPM 5021108. Di sini saya akan membahas tentang hakikat landasan prinsip kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Kurikulum tahun 1947. Pada kurikulum ini dikenal dengan istilah Leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pembelajaran, karena pada saat itu Indonesia masih dalam keadaan merebut kemerdekaan dan sistem pendidikan pun masih kental dan dipengaruhi oleh Belanda. Ciri utama dari kurikulum ini yaitu menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa ini. Kurikulum 1952. Pada tahun ini, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun ini, kurikulum sudah mengarah pada masa pendidikan nasional dan memiliki ciri isi pelajaran harus dapat digunakan atau diterapkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu kurikulum 1964. Pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang siswa sekolah dasar. Mata pelajarannya dapat diklasifikasikan menjadi sebuah bidang studi seperti moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1984. Kurikulum ini disempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Salah satu tokoh penting di kurikulum ini adalah Dr. Connie R. Model yang dipakai untuk kurikulum ini adalah model belajar aktif siswa atau student active learning. Banyak sekolah yang merasa model ini efektif karena suasana kelas tidak kondusif untuk belajar dan terjadinya penolakan CBSA pun banyak bermunculan. Kemudian yaitu kurikulum 1994 dan komponen kurikulum 1999. Kurikulum ini berpadu antara kurikulum 1975 dan 1984. Tujuannya yaitu menekankan agar siswa lebih memahami konsep dan terampil dalam soal dan masalah. Sistem pembelajarannya dibagi menjadi 3 caturwulan, jadi siswa diharapkan dapat menerima lebih banyak materi. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Menurut Depdiknas KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki rincian kompetensi dan apa yang harus dicapai oleh siswa. Namun, terdapat kerancuan pada sistem ini. Alat kurikulum 2006 atau disebut dengan KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar. Di samping itu, menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dan merupakan sarana peningkatan kualitas, efisien, dan pemerataan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kurikulum sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing siswa. Kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi 2 dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajar, serta cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini dibangun agar pengembangan kurikulum dapat menjawab tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan, pedagogik, dan kompetensi masa depan serta fenomena negatif yang mengemukakan. Kemudian yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum ini sesuai dengan esensi merdeka belajar, yaitu merdeka dalam berpikir, baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga bisa mewujudkan siswa-siswa yang kritis, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan partisipatif. Pembelajaran berjarak di era new normal ini harus mampu menjadikan siswanya lebih kreatif dalam pengerjaan tugas yang diberikan. Adapun guru juga harus bisa memberikan bentuk penguasaan yang kreatif pula.
dengan memberikan kesempatan bagi siswanya untuk bisa berinovasi dan mengerjakan tugas sesuai dengan potensi diri masing-masing. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan.